Saudara, Polda Jawa Timur menangkap 3 pelaku pemerasan terhadap petani. Meminta uang kepada pihak lapas sebesar 70 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan membawakan materi tentang pemerasan dalam tindak pidana ekonomi. Pembahasan kali ini menjadi topik penting untuk dipahami karena kasus pemerasan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bahkan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Secara umum, pemerasan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pemerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang memaksa orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan sejumlah uang, membuat pengakuan utang ataupun menghapuskan piutang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam tindak pidana ini, pelaku berusaha memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara menekan korban sehingga korban merasa takut dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku. Perbuatan pemerasan tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tapi juga menimbulkan dampak psikologis. Korban biasanya mengalami rasa takut, tekanan mental, kecemasan, bahkan kehilangan rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pemerasan dipandang sebagai perbuatan berbahaya dan diberi ancaman pidana oleh negara. Dalam prakteknya, pemerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang mengancam akan melakukan kekerasan apabila korban tidak memberikan uang. Contoh lain adalah seseorang yang memaksa pedagang untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman merusak tempat usahanya. Pada era digital saat ini, pemerasan juga dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti mengancam menyebarkan foto pribadi, video pribadi, atau data tertentu apabila korban tidak memenuhi permintaan pelaku. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk pemerasan secara elektronik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami apa itu pemerasan, bagaimana ciri-cirinya, serta langkah hukum yang dapat dilakukan apabila menjadi korban. Demikian penjelasan umum dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana pemerasan dan perbedaannya dengan tindak pidana lainnya. Sekian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat ahli tentang pemerasan. Nah, mengenai pendapat para ahli hukum pidana terkait tindak pidana pemerasan, itu pendapat para ahli penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita untuk memahami makna, unsur, tujuan, serta karakteristik tindak pidana pemerasan secara lebih mendalam. Nah, dengan memahami pandangan para ahli, kita tidak hanya mengetahui bunyi pasal dalam undang-undang, tapi juga memahami alasan mengapa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemerasan dan mengapa perbuatan tersebut dianggap berbahaya bagi masyarakat. Menurut R. Susilo, pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu kepada pelaku. Dari pendapat ini terlihat bahwa unsur paksaan merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana pemerasan. Apabila seseorang menyerahkan barang secara sukarela tanpa adanya ancaman atau tekanan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Yang menjadi fokus utama dalam tindak pidana pemerasan itu bukan hanya keuntungan yang diperoleh oleh pelaku, tetapi juga cara pelaku memperoleh keuntungan tersebut, yaitu melalui tekanan yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Selanjutnya, menurut Adami Sazawi, pemerasan itu merupakan perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan ancaman atau tekanan terhadap korban. Nah, dalam pandangan beliau, unsur memperoleh keuntungan secara melawan hukum itu menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pemerasan. Nah, pelaku secara sadar mengetahui bahwa apa yang diperolehnya itu bukan merupakan haknya, namun tetap berusaha mendapatkannya dengan cara memaksa korban. Pendapat ini menunjukkan bahwa pemerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan bukan karena kelalaian. Nah, jadi dari berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa inti dari tindak pidana pemerasan itu terletak pada 3 hal utama. Yang pertama, adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Lalu yang kedua yaitu adanya penggunaan ancaman, tekanan, atau kekerasan. Lalu yang ketiga, adanya kondisi di mana korban menyerahkan sesuatu karena merasa terpaksa, bukan karena keinginannya sendiri. Ya, pendapat para ahli juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan melindungi harta benda masyarakat, tetapi juga melindungi kebebasan setiap orang
dari segala bentuk intimidasi dan tekanan. Negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menjalankan kehidupannya tanpa rasa takut terhadap ancaman dari pihak lain. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian dasar hukumnya. Pembahasan mengenai dasar hukum sangat penting karena menunjukkan bagaimana negara memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pemerasan serta bagaimana negara memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Pada dasarnya, tindak pidana pemerasan telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai pemerasan sebelumnya terdapat dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pemerasan diatur kembali dalam pasal 482. Pasal 482 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau untuk memberi utang, membuat pengakuan utang maupun menghapuskan piutang dapat dipidana karena pemerasan. Apabila kita memperhatikan unsur pasal tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Pertama, adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kedua, adanya tindakan memaksa terhadap korban. Ketiga, paksaan tersebut dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Keempat, adanya akibat berupa penyerahan barang, pemberian utang, pengakuan utang, atau penghapusan piutang. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan. Batasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesalahan dalam penerapan pasal. Dalam negara mengatur pemerasan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27B ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang dapat dipidana. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur yang pertama adalah adanya maksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau hak tertentu, maupun manfaat lainnya yang memiliki nilai bagi pelaku. Karena dilakukan secara melawan hukum, maka keuntungan yang diperoleh tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur yang kedua adanya tindak memaksa terhadap korban. Paksaan merupakan inti dari tindak pidana pemerasan. Tanpa adanya paksaan, suatu perbuatan tidak dapat disebut dengan pemerasan. Dalam praktiknya, paksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Paksaan tersebut bertujuan membuat korban merasa tidak memiliki hak pilihan lain untuk mengikuti kehendak pelaku. Unsur ketiga adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi korbannya. Sementara itu, ancaman kekerasan merupakan pernyataan atau tindakan yang menimbulkan ketakutan pada korban bahwa suatu kekerasan akan dilakukan apabila korban tidak memenuhi keinginan pelaku. Ancaman ini seringkali menjadi sarana utama yang digunakan pelaku untuk menekan seorang korban. Perlu dipahami bahwa ancaman tidak selalu berupa ancaman pemukulan atau penganiayaan. Dalam kasus ini, ancaman dapat berupa merusak barang milik orang lain, ancaman menyebarkan informasi tertentu, atau ancaman melakukan tindakan lain yang dapat merugikan korban. Yang terpenting adalah ancaman tersebut mampu menimbulkan rasa sakit atau takut sehingga memperoleh kehendak korban. Unsur yang keempat adalah adanya akibat dari paksaan tersebut. Akibat yang dimaksud berupa penyerahan barang, pemberian sejumlah uang, pembuatan pengakuan utang, pemberian utang, ataupun penghapusan piutang. Dengan kata lain, korban
Melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pelaku sebagai akibat langsung dari ancaman atau paksaan yang diterimanya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka suatu perbuatan belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan. Oleh karena itu, pembuktian setiap unsur menjadi hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai tindak pidana pemerasan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemerasan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan keuntungan tertentu, membuat pengakuan utang, ataupun menghapuskan piutang. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemerasan, harus terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya tindakan memaksa, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, serta adanya penyerahan barang atau hak tertentu oleh korban sebagai akibat dari paksaan tersebut. Selain itu, pemerasan memiliki perbedaan dengan tindak pidana pencurian maupun penipuan. Dalam pemerasan, korban menyerahkan sesuatu karena tekanan atau ancaman. Sedangkan dalam pencurian, pelaku mengambil barang secara langsung, dan dalam penipuan, pelaku menggunakan kebohongan atau tipu muslihat. Dari sisi hukum, tindak pidana pemerasan telah diatur secara tegas dalam pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang ITE melalui pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 8. Menurut kelompok kami, pengaturan mengenai pemerasan saat ini sudah cukup mampu menjangkau berbagai bentuk pemerasan yang berkembang di masyarakat, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Namun demikian, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor yang sangat penting. Banyak korban yang memilih diam karena takut terhadap ancaman pelaku, sehingga kasus pemerasan seringkali tidak dapat dilaporkan. Diperlukan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya dan berani melaporkan setiap bentuk pemerasan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan media sosial dan teknologi informasi juga harus dilakukan secara bijak agar tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pemerasan secara elektronik. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami mengenai tindak pidana pemerasan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai salah satu tindak pidana yang masih berkembang di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.